tidak ditemani oleh bapak dan Ibu. ibu. Ya, saya melihat banyak pengalaman-pengalaman orang-orang terdahulu yang mereka tidak kuliah tapi mereka bisa berhasil. Setelah Ustadz Musawir itu generasi-generasi setelahnya itu banyak yang ikut, dan ketika mereka pulang, wah, ya sikapnya kemudian sikapnya itulah yang membuat saya ya tertarik lah. Ternyata begini alumni Darul Hufaz. Cek Bilala Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Bilala Podcast. Kami berharap kepada teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita udah kedatangan Ibnu Waris. Apa kabar? Alhamdulillah. Salam Baik. tahu gak ini salam apa? Salam corona. Salam Covid. Salam Covid ya. Boleh kenalin dulu ke teman-teman siapa sih sebenarnya antum ini? Ya, perkenalkan, ya saya Suharto Ibnu Waris. Suharto Ibnu Waris, biasanya di pesantren saya dipanggil Suharto ya. Tapi kalau nama akrab ya biasanya dipanggil Ato. Saya pernah ke tempat antum itu di mana? Di tempat antum yang di Cipinang itu kan? Iya. Saya pernah nanya santri di situ. Sini ada saya mau ketemu siapa? Saya mau ketemu Soeharto. Gak kenal. Ternyata saya tanya santri-santri kan, Iya. yayasan, saya tanya saya mau ketemu Soeharto, Pak. Soeharto siapa sih? Ya Soeharto. Ternyata nggak ada yang kenal namanya Soeharto di situ. Yang dikenalnya Ya, Ibnu. ya. Wah, Ibnu. Nama asli saya sebetulnya itu Andi Suharto Ibnu Waris. Ya, Andi Suharto Ibnu Waris. Karena kebetulan di SD saya dulu itu ya kita tahu sendiri kan, Ya. biasanya untuk penulisan ujian nasional itu ya sulit. Ya. Sulit kalau misalkan nama kita itu kepanjangan kan. Makanya nama saya disingkat saja. Jadi Soeharto. Sehingga yang ditulis hanya Soeharto Waris. Nah, padahal ada Andi Soeharto Ibnu Waris. Nah, itulah yang saya perkenalkan ke anggota-anggota saya kan. Tapi di ijazah? Di ijazah Soeharto Waris. Tetap Soeharto Waris. Iya, Soeharto Waris. Oke, kegiatan apa? Kegiatan ini? Ya, sekarang sih saya ngajar. Saya ngajar di SMP. Sebenarnya Soeharto ini lulusan Lulusan apa? lulusan dari mana? Jadi Kali aja ada ya teman-teman, ukti yang pengen ini kan tahu latar belakangnya antum. boleh lah. Ya, boleh buat saya itu alhamdulillah ya, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekolah di pesantren Darul Hufaz ya, yang dikenal dengan pesantren 77. Jadi mungkin teman-teman yang dari Sulawesi bahkan mungkin se-Indonesia mungkin ya sudah tahu ya bagaimana pesantren 77 ini adalah salah satu pesantren penghafal terbaik ya di Indonesia. Se-Indonesia. Ya, salah satu ya. Salah satu. Ya, saya masuk di pesantren 77, ya di sana saya sekolah 6 tahun. By the way, kenal pesantren itu dari mana? Ya, jadi saya punya tetangga. Ya, tetangga saya itu namanya Ustadz Musawir. Ya, Abdul Musawir. Alumni ke berapa? Alumni seangkatan Ustadz Faslu kayaknya. Terus? Ya. Nah, dia tetangga saya. Ya, dari situlah kemudian saya ya mengenal. Ternyata ada pesantren yang yang serba lengkap ya kalau menurut pendengaran saya kan yang dia sampaikan. Ya awalnya sih saya tertarik sekolah di pesantren 77 itu karena kebetulan ketika saya survei di sana ya datang 1 tahun ya sekitar 1 tahun lah sebelum saya masuk ya
saya masih kelas 5 SD waktu itu. Ya saya lihat saat itu kesyukuran, ya acara kesyukuran, ya tasyakuran, Nah, syukur penamatan ya, kan, penamatan. wisuda dan penamatan. Ya tiba-tiba saya melihat wah, ada lain-lain kan, Lain-lain itu ada maksudnya? di acara itu kan ada selingan-selingan, Oh dan iya. salah satu selingannya adalah penampilan silat. Hmm. Ya penampilan silat. Oh jadi itu yang salah satu Wah, yang membuat antum tertarik. itu salah satu yang membuat saya tertarik. Ah. Anak sekecil itu bisa salto gitu, bisa salto. Ini Ya awalnya sebenarnya dari sama situ. nanya dulu nih. Maksudnya tuh Ustadz Musawir ini kenalin antum ke pesantren ini. Terus antum ikut sama beliau ke pesantren tersebut atau gimana? Ya gini, jadi Ustadz Musawir itu ya salah satu orang yang sekolah di pesantren kan, kebetulan tetangga saya. Nah sebetulnya lebih dalam lagi Ustadz Musawir ini punya ayahnya Ustadz Musawir ini adalah salah satu yang pernah sekolah di 77 juga, dan dia kenal dengan Ustadz Mustari. Ustadz Mustari itu kan bapaknya Ustadz Musawir ini. Iya. Oh berarti udah lama dong. Iya, dia udah lama. Ya, terus ya dari situlah ya saya ya mengenal lebih dekat ya. Ya tertarik, apalagi ketika alumni dari sana itu kebetulan setelah Ustadz Musawir itu generasi setelahnya itu banyak yang ikut, dan ketika mereka pulang wah ya sikapnya kemudian sikapnya itulah yang membuat saya ya tertarik lah. Ternyata begini alumni Darul Hufaz. Ya itulah ya, sejarah singkat kenapa kemudian saya sekolah di Darul Hufaz. Terus masuk di pesantren tahun berapa? Saya tahun 2007. Kita kan satu angkatan bro kan. Selesai maksudnya masuk pesantren, selesai SD langsung masuk pesantren apa? Saya tamat SD langsung ke pesantren. Ternyata ketemu ente di situ. Itu ceritanya itu ntar dulu itu. Kita ceritanya di belakang. Iya. Itu antum ke pesantren ke pondok itu daftarnya diantarin orang tua apa sendiri? Atau gimana? Jadi saya ke pesantren itu sama kakak kalau nggak salah ya, sama kakak pertama. Ya. Tapi saya ikut sama ayahnya Ustadz Musawir. Iya. Ikut sama Ustadz Ahmad namanya. Saya ikut sama beliau. Ya. Tidak ditemani oleh bapak dan ibu. Jadi ditemani sama kakak. Jadi kakak doang. Iya. Di keluarga kakak doang yang temani. Iya. Terus setelah daftar masuk pesantren kelas 1 kan? Ya tentunya kelas 1. Masa langsung kelas 2? Enggak, maksudnya kelas 1. Iya. Gimana itu cara adaptasi sama teman-teman? Kalau kan nggak ada ini kan, nggak ada teman dari kampung masuk situ. Ya sama seperti teman-teman yang lain kan. Tentunya ya sekolah di pesantren, meninggalkan orang tua kan. Ya selama ini kita hidup bersama orang tua, kemudian tinggal ya mandiri, ya tanpa orang tua, ya kita hidup bersama orang-orang baru, ya tentunya berat ya. Ya siapapun pasti merasakan itu kan. Ya pasti mereka merasa berat. Ya itu pun yang saya rasakan, ya berat. Kadang-kadang juga nangis. Ya, cuman menangisnya itu. Berarti pas ditinggal sama kakak sama keluarga sempat nangis? Ya saya nangis, cuman tangisannya itu tidak ditampakkan. Nangis ya mungkin nangis dalam hati atau gimana? Ya maksudnya ya sedih ya, sedih lah. Ya sedih, tapi tidak ditampakkan di orang. publis depan umum kan. Ya mungkin nangisnya itu ya ke kamar mandi terus nangis kan itu. Seperti itulah. Setelah mungkin kelas 1 mungkin sekitar setahunan udah banyak ini ya, teman-teman udah akrab sama orang-orang di pesantren tersebut.
Ya, alhamdulillah ya, karena memang ya teman-teman itu bukan hanya dari Sulawesi ya. Hmm. Ada Oh, teman-teman dari juga berbagai macam daerah. dari berbagai macam daerah, ya, kita saling mengenal. Ya, ada yang dari Flores, ada yang dari Flores. Flores. Oh, Flores. Flores. Agak ini, Sorry. agak congek telingaku. Terus Bukan Flores ya, Hmm. Flores ya. Flores. Ada Sidik Abdul Malik. Kalau balik ya, kenal beliau. Ya pasti kenal lah. Iya. Orang kita satu angkatan, ya kan? Ada yang dari Sumatera, ada nggak ya? Angkatan kita? Sumatera nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada Sumatera. Dari Kalimantan ada. Kalimantan banyak. Dari Kalimantan Mm-mm. banyak. Terus dari, ya mungkin untuk adaptasi mungkin tidak membutuhkan waktu yang lama ya. Iya. Ya mungkin sebulan 2 bulan ya alhamdulillah sudah bisa beradaptasi dengan teman-teman kan. Ya alhamdulillah. Ya, seperti itulah. Oke. Selama di pesantren itu ada nggak? Kan pesantren ini banyak kegiatan tuh. Iya, tentunya Kegiatan aktivitas entah itu bahasa, entah itu aktivitas apa ekstrakurikuler lain kan. Pernah ngerasa bosan nggak? ya Ikutin tentunya salah satu. ya. Gini ya. Jadi kita berada di suatu tempat di mana ya aktivitas yang kita lakukan ya itu aja kan. Iya. Ya berputar gitu. Ya ke masjid, kemudian ke Ya, asrama, terus ke apa? Ke Kelas. dapur, ke kelas. Jadi siapapun ya saya rasa pasti merasakan jenuh ya. ya. Ya sama halnya dengan saya ya. Ya, melakukan aktivitas yang monoton gitu ya. Ya, monoton yang itu aja. Ya tentunya bosan. Ya kadang-kadang pengen pulang gitu. Ya. Ya ada Kalau saat-saat- bosan kira-kira ya, yang obat biar nggak bosan itu apa biasanya? ya kalau saya sih untuk obat atau apa ya kayaknya tidak ada. Cuman ngalir aja gitu. Pun itu Kira-kira saya pelanggaran rasa. apa yang paling berkesan? Ya. Maksud berkesan itu yang nggak pernah dilupakan. Ya mungkin apa? Ya kabur Maksudnya kabur dari pondok. kabur dari pondok. Pernah kabur? Ya pernah. Kabur kemana itu? Kabur ke rumah? Ya Apa? ke rumah Berapa hari? sehari dua. Jadi masa-masa itu kita masih piket di ini di bawah di rumahnya apa? Bulis, Ya. bulis dapur gitu. Bulis dapur kan. Bulis dapur. Nah, kita kan masih tugas di bawah Oh, kan. Jadi antum tugas Iya, di bawah. saya Kan tugasnya dibagi tugas itu, iya, ada yang bagi di atas, tugas. ada yang di bawah. Nah, saya kebetulan tugasnya Di di bawah. bawah. Ya maghrib Ah. itu kan petugas piket tugasnya di bawah Iya. kan dari habis zuhur ya. Habis zuhur sampai Dari habis zuhur sampai isya. Sampai iya. Kalau nggak salah. Sampai isya. Jadi ketika saya datang ya saya langsung ke situ, nggak langsung ke pondok kan. Langsung Pulangnya ikut, tuh pas- ikut piket gitu. Jadi sehari aja tuh. Ya sehari. Hari ini saya pulang. Ya. nunggu Malamnya besoknya itu asar. Ya, Oh, asarnya maksudnya saya datangnya ke pondok ini pas hari hari berikutnya. hari bulis tersebut apa? Iya hari bulisnya. Berarti baliknya kaburnya pas sebelum Sebelum piket. bulis, sebelum Oh, iya. sebelum piket gitu. Minum dulu lah. Gimana rasanya? Rasa teh Tahu nggak ini teh dari mana? dari Sunda ya. Kan Ini teh susu. dari warung tadi. Iya. Dari mana? Oke, lanjut. Jadi untuk pelanggaran yang berat ya. Hmm. Ya ini bukan mengajarkan, tapi pengalaman aja Ya, ya. pengalaman. Jadi untuk pelanggaran yang berat seperti misalkan pulang dari itu kan kita meninggalkan beberapa aktivitas ya program-program kan, dan setiap program itu ada penanggung jawabnya. Kita tahu sendiri kan. Iya, Ada bagian bahasa, ada banyak kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang kita tinggalkan.
Ya kalau kita pulang terus kita tidak memesankan kepada teman untuk apa? Istilahnya kalau umumnya istilahnya isi absen gitu. Isi Ada yang absen isi ya absen. gitulah. Sekian berapa tahun? 7 tahun ya di pondok. Iya 7. Iya. Iya 7. 7 tahun. Ya pengabdian setahun kan. Selama 7 tahun itu pernah nggak melanggar pelanggaran yang berat atau sampai harus selama pembelajaran kan, dari kelas 1 sampai kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Pernah nggak melanggar kayak ribut sama teman, Ya. apa? Pelanggaran berat gitu ya? Atau Iya, gimana? kayak apa? Berhubungan sama orang luar, relatif ya. Iya. Jadi kalau untuk pelanggaran ya saya sih tipikalnya ya biasa-biasa saja gitu. Nggak pernah melanggar pelanggaran berat. Ya kayak pernah gitu. sih, ya pernah berantem. Ya, kemarin pernah Cekcok sama berantem. teman gitu. Iya cekcok sama teman. Tapi alhamdulillah sudah baik ya. Eh, saya pernah ini, kalau nggak salah, seingat saya Enggak usah kelas disebutkan lah. ah Usah disebutkan namanya gitu. enggak pernah kelas berapa ya, kelas 4 kali, kelas 4 ya, Iya kelas 4. ada cekcok sama teman kan. Iya. Itu kenapa sih itu, kok bisa? Hah? Enggak tahu. Ya mungkin karena bawaan saya ini mungkin ya. Ya agak temperamen gitu ya. Ya. Agak temperamen ya mungkin belum terbiasa ya. Mm-mm. Belum terbiasa dengan ya tongkrongan teman-teman yang Iya. lain kan. Ya. Ya, padahal sebetulnya biasa aja itu. Iya. Ya, cuman Karena mungkin karena masih ini ya, kita masih labil kali ya. iya masih labil gitu lah. Masih pikirannya itu belum Iya, jernih kan, belum, masih gimana ya? Masih Masih- PA gitu. monoton. Nah, gitu. PA Zahid. Itu Zahid itu. Oh, Zahid ya. PA namanya. Iya. Terus kelas kelas 6 habis alumni kan, kita bareng alumni kan. Iya. Alumni tahun berapa? Tahun 2013 ya kita alumni. 2000, iya 2013 kalau nggak salah. 2013. Angkatan ke 7 18. 18. Ex-Bisri kan. Enggak gitu-gitu Iya. amat. Nah, itulah menurut saya. Jadi mungkin ada beberapa santri yang berpikiran seperti itu ya, yang punya paradigma seperti itu. Iya. Jadi menurut saya paradigma itu salah. Jadi Jadi enggak selamanya yang mengabdi Iya. di dalam itu tidak selamanya. Iya. Ya bukan berdasarkan Iya. itu. Ya apapun nanti meskipun pengabdian itu ditentukan oleh oleh atasan kan. Ya. Tapi saya bisa menyimpulkan bahwasanya yang mengabdi di dalam ataupun di luar ya bukan berdasarkan ya karena dia itu lebih baik ataupun lebih buruk gitu. Ya mungkin orang yang mengabdi di luar mungkin bisa saja lebih baik kan, Iya. lebih baik. Jadi menurut saya paradigma itu salah gitu. Salah. Berarti Ya. harus diubah itu cara Iya. gitu. pemikiran tersebut. Ya meskipun orang-orang yang mengabdi 2 tahun mungkin mereka punya lebih pengalaman ya di dalam ya. Ya mungkin bimbingan Iya. lebih ini. Tahu cara, udah Iya. istilahnya lebih, Iya. kan sama aja di luar. Penanaman. Sama aja di luar. Ya itu. Kita kan yang di luar juga kan keluar pondok langsung Iya. ada yang ngajar, ada yang mengabdi juga di salah Iya. satu di pesantren lain. Ya gitulah. Kurang Intinya intinya kurang lebih sama aja lah. ya sama aja gitu. Sama aja. Nggak ada ini ya, nggak ada perbedaan antara pengabdian Iya. pengabdian dalam sama pengabdian Ya, luar. saya pun yang mengabdi setahun ya bukan lebih baik, bukan tentu belum lebih baik daripada orang yang tidak ngabdi kan sama sekali. Gue juga ngabdi loh. Meskipun setengah tahun. Saya nggak tahu nih ya. Setelah pengabdian setahun ya mengabdi di pondok. Iya setahun. Setelah mengabdi di pondok, Iya. aku itu kemana? Iya. Setelah ngabdi di pesantren itu saya ke ini ke Kolaka. Ngapain di sana? Kolaka. Kolaka. Di sana kan ada kakak kan? Oh, Ada kakak. saudara. Ya bantu-bantu kakak lah di sana. Kan ada kebun kan? Oh iya. Bantu-bantu. Nah, kemudian habis itu ya katanya ada ustadz dari Samarinda, namanya Ustadz Muhdi ya. Ya. Ustadz Muhdi. Ya. Jadi namanya Ustadz Muhdi, dia datang ke pesantren, katanya minta
beberapa Datang ke 77. datang ke 77 ya, dia minta beberapa alumni kan yang sudah keluar untuk bisa apa ikut ke Samarinda, Ngajar. kan, karena memang kebetulan beliau butuh apa Butuh musik, tenaga. butuh tenaga baru lah gitu. Ya, kebetulan saya saat itu yang lagi free kan, sudah keluar kan. Kemudian ada Ardi kan, Ardi Mas'ud. Ardi Mas'ud, sama ada senior saya Ziaul. Ziaul. Maco. Ayo maco. Maco. Ya. Terus setelah ada panggilan dari beliau ini Ustadz Mahdi, Iya. antum itu langsung angkat. Ketika saya izin pengen keluar ke Samarinda, keluar Sulawesi kan, ya saya tentunya senang lah kan, ya ada pengalaman kan, bisa keluar Sulawesi kan. Ya selama ini kan itu sendiri tuh pas kesana. Ya sama itu tadi, sama Ardi. Sama Ardi Zero bertiga. Iya bertiga. Saya bertiga. Saya berdua awalnya. Iya berdua sama Ardi dulu. Sama Ardi dulu. Iya berdua sama Ardi. Nanti 2 minggu setelah itu baru Ziaulnya datang. Iya. Saya awalnya sama Ardi kan. Sama Ardi naik kapal. Awalnya saya belum ngabarin. Ya belum ngabarin ke orang-orang di sana kan, di Samarinda kan. Orang Samarinda. Iya. Saya pergi aja gitu. Pergi naik kapal, nanti sampai di Balikpapan baru nelpon kan, nelpon yang manggil ini. Iya. Berani juga ya. Iya. Gimana tuh cerita kalau misalkan dia udah dapat sebelumnya, maksudnya udah dapat orang yang maksudnya udah nemu orang yang pengen bantuin dia buat ngajar di situ. Iya. Saya sih enggak berpikir ke sana. Ya, saya tidak berpikir ke situ, enggak berpikir langsung jauh. Intinya aja gitu kan. Karena saya dipanggil, ya udah saya pergi aja kan. Oh, memang antum yang dipanggil gitu. Ya. Apa gimana ya ceritanya itu ya? Ya lewat teman. Lewat teman. Oh iya. Terus Amrullah, kayaknya kalau nggak salah Amrullah. Ustadz Amrullah. Ya dari Ustadz Amrullah. Lah itu tahu enggak udah siapa? Ya tahu lah. Itu Pak. Kan di Samarinda ente berapa tahun di Samarinda baru gue nyesel? Saya setahun ya. Setahun. Itu ceritanya gimana tuh? Gini. Ya. Ceritain. Jadi gini kan. Saya di Samarinda sudah setahun sama Ziaul sama Ardi kan. Sama Ardi. Ya apalagi alhamdulillah 77 ataupun Darul Hufaz itu dikenal oleh orang-orang di sana. Ya tentunya mereka melihat kesan baik kan yang ada pada kita gitu. Lagi-lagi ini gara-gara nama 77 yang harum kan. Ya saya berterima kasih kepada alumni yang telah mengharumkan nama 77 ya. Kan itu pesannya kita itu. Iya. Kemanapun anda, dimanapun antum kalau udah lulus itu harus di jidat antum itu ada logo. Ada logo 77 ya. 77. DH. Awalnya ya saya dipesankan kan untuk memanggil teman lagi kan. Artinya agar ya cari teman lah. Suruh cari teman sekitar 2 orang kan dari 77 kan. Jika saya sudah sampai di 77 ya kebetulan ketemu sama Irwan kan. Ketemu sama Irwan sama Zikri. Ya. Saya tawarin lah ke mereka kan. Ya. Dan mereka siap. Ya mereka siap kan. Kebetulan pas itu kayaknya dia udah ngabdi di luar kayaknya ya. Irwan sama Zikri itu. Tahun itu ya. Tahun itu keluar. Ya. Dan mereka ya rencananya mau ikut saya ke Samarinda. Saya sudah pesan tiket tapi ternyata qadarullah ya ternyata tidak jadi ya, mungkin beliau ya, berdua ternyata tidak jadi kan. Nah kebetulan saat itu ada Rohman kan? Angkatannya ini iya Ilham Ilham ya. katanya Ilham
Nah, dia siap. Cuman ya berat juga sih sebetulnya karena mereka kan saat itu perpisahan ya. Ya. Perpisahan angkatan, apa nama angkatan udah? Ikhtiar. Iya. Ikhtiar. Ya. Nggak lama lagi. Padahal tiketnya itu ya lebih awal kan dari itu. Ya berat sih rasanya mungkin bagi siapa Rahman. Cuman dia ikut. Nah, kebetulan ada ente kan? Ada ente. Itu mikir langsung ke saya itu kenapa kok bisa? Hah? Ya kan ente kan teman aneh kan. Kan? Oh, sempat komunikasi waktu itu kan? Iya kan komunikasi iya. kan. Iya. Ya ente kan udah di luar. Iya. Terus datang ke Hmm. ke pondok itu kan, datang ke pesantren. Waktu tasyakuran itu. Iya. Heeh. Kebetulan Oh, nggak iya, ada iya. kesibukan kan, Mm-mm. lagi free. Lagi free waktu Nah, itu. pengen apa? Ya pengen kesibukan baru Iya. kan. Ya udah saya tawarin, mau nggak ikut? Ya udah, setuju, berangkat lagi kita kan. Iya, langsung berangkat itu Iya, waktu berangkat kan. kan. Berangkat ke Samarinda. Terus selama ngajar di Samarinda di Kalimantan. Di Kalimantan Timur kan? Iya, Kalimantan Kalimantan Timur. Kan kita lama tuh. Iya. Ada 2 tahun Dua lebih. tahun, 2 tahun lebih. 2 tahun lebih di Samarinda. Antum 3 tahun kan? Saya 3 tahun. Saya 2 tahun. Iya. 2 tahun di Samarinda. Sempat mikir tuh, bingung mau cari mana lagi nih kita. Iya, Mau, gini. mau kuliah kan di Samarinda sempat kuliah juga kan? Iya, Kita kuliah di Samarinda. saya awalnya punya pemikiran kan. Hmm. Ya ini sebetulnya pemikiran yang salah ya. Iya. Pemikiran yang salah. Ya saya melihat banyak pengalaman-pengalaman orang-orang terdahulu yang mereka tidak kuliah tapi mereka bisa berhasil, bisa apalah, ya, bisa melakukan banyak hal. Iya. Ya itulah mungkin motivasi saya kan. Hmm. Ya, nggak usah kuliah, Ya. nggak usah kuliah, ya langsung kerja aja. Mending Tapi langsung lama kerja. kelamaan ya mungkin saya merasa gimana ya, jenuh gitu ya. Ya kayaknya ada yang kurang ini. Iya. Ya meskipun kuliah itu hanya apa? Sebatas legalitas Sebetulnya gitu. bukan legalitas karena memang kita dalam kuliah itu ya banyak hal yang bisa kita lakukan kan. Ya intinya mungkin apa, kita dapat relasi, Iya. ya kemudian sosial kita lebih baik kan. Betul. Cara kita bersosial ya banyak lah yang bisa kita lakukan. Saya tidak kepikiran ke situ. Ya Ternyata di ternyata bangku kuliah itu iya, iya. banyak banyak pelajaran kan. banyak pelajaran, bukan Iya. cuman pelajaran Iya. tentang fisika, kimia, hadis, bagaimana kita bersosialisasi sama orang-orang, Iya. sama apa? Pokoknya sama Cari relasi lah, cari relasi. channel, cari Iya gitu. pemikiran baru, cari sensasi baru, Biar ngapain, lebih ini kan. biar lebih terbuka Iya, pemikirannya kan. gitu. Akhirnya Akhirnya- kita berpikir, wah, Ya kayaknya kita harus cari keluar. tantangan baru ini kan. Kayaknya kita harus keluar Iya. dari Kalimantan ini. Iya, keluar saya dari merasa Samarinda. saya berada di zona nyaman itu, ya kan? Kita udah terlalu Iya. terbawa apa? Ya, Terbawa suasana di situ Iya. sampai Alhamdulillah di sana ya tentram lah ya kita. tentram. Pokoknya fasilitasnya, Damai, ya, entah itu fasilitasnya. dari segi finansial, dari segi Ya. apa? Pokoknya Ya dari terpenuhi banyak lah. sisi lah, Iya, gitu. terpenuhi lah kalau di Samarinda itu. Iya. Begitulah. Buat Udah, berangkatlah ke Jakarta. enggak, awalnya itu kita ini dulu apa? Cari apa namanya? Beasiswa. Iya, cari beasiswa Cari kan? beasiswa kan? Iya, cari beasiswa. Googling, searching di Google kan? Ah. Beasiswa di mana? Iya, kayak orang dongo-dongo. Iya, betul lah Kak. Aduh. Waktu itu apa ya? Ada beberapa kampus Iya, yang sudah- termasuk yang di Depok itu kan? Ya, kita sudah Entah. dapat beasiswa itu. UIN yang di Depok, apa sih yang di Depok itu? Yang di Depok itu apa ya? Ya lumayan besar lah kampusnya Ya, itu. Lupa Pokoknya deh. isunya, pokoknya yang di Depok itu isunya ada ininya lah. Ada mazhab lain. Syiah atau apa? Nah, tuh. Itu. Oh Ada- iya, itu pertimbangannya ada ya. syiah-syiahnya. Padahal kita sudah lulus kan Iya, pas itu udah kan? lulus di situ. Udah lulus. Terus di Ma'had Hufazus Sunnah yang di Fase ini. sunnah Nah, ya. Ternyata Terus- di situ nggak sampai satu, ya kan? Iya. Cuma program, Program program satu. kan. Nah, Ternyata dari sekian yang kita lulus ini kan, itu di mana?
Hufazus Sunnah, kemudian Hufazus Sunnah, di Depok kemudian itu, Depok, terus di di UIN. Di UIN kan iya, saya sempat daftar tuh. iya, Daftar ambil apa? S apa? Apa sih namanya? Apa sih namanya? SBMPTN, SMBPTN kan? iya. Sempat ambil itu kan udah ini udah lulus, maksudnya udah apa? Udah keterima. Tinggal Tapi nggak pembayaran. jadi pembayarannya ya. Tinggal Kendalanya di pembayaran. situ. Pembayaran. Kendalanya di situ. Pas lanjut lagi kita kepilihnya ini. Wah, di susunannya mudah. Enggak Iya, ribet kan di iya, situ maksudnya nggak enggak ribet ribet. Terus beasiswa, Siswa, disitulah mulai iya. kita ke Jakarta. Tapi kita ke Jakarta tuh nggak punya apa ya, nggak punya ini ya, Nggak punya kenalan, nggak ada. nggak ada kenalan, Nggak ada pokoknya kenalan, teman-teman pokoknya. yang Jakarta belum tahu Iya. dia di mana ini, di Masih mana cari kos kan Iya. di mana itu, di Pasar Minggu kan? sampai- iya. Aduh. Sampai keliling-keliling itu Pasar Minggu nyari kosan. Itunya lucunya pas dari bandara naik taksi kita nyari alamat itu kan apa, Cipinang Cimpedak ya. Iya, Cipedak. Itu bingung Tapi kita supirnya. turunnya di Monas kan? Pas itu di Istiqlal kalau nggak salah. Istiqlal. Soalnya supirnya juga nggak tahu ini Cipinang Cimpedak di mana, supir Iya. taksinya. Udah pas nyari keliling-keliling Cipinang Cimpedak di mana, nanya-nanya kan, Iya. nanya-nanya ke orang-orang di situ. Akhirnya ketemu Cipinang Cimpedak. Pas Tapi kan kita dari sana dulu kan, dari Monas dulu kan. dari mana? Ya Iya. biasalah anak baru kan, anak baru Jakarta. Ya pasti ya karena Monas itu adalah ikon Jakarta kan. Iya. Makanya ya orang-orang yang dari daerah-daerah ya pasti pengen ke sana kan. Ya, Hmm. awalnya ya ke sana dulu kan. Iya. Sana. Nah, saya sempat ini juga di Unindra. Oh, kuliah di situ. Oh iya, kuliah di Unindra, merasa saya ambil bahasa Inggris kan. Merasa nggak cocok. Pindah lagi ke UIC. Nggak cocok lagi Udah di situ gitu kan. sampai sekarang. Alhamdulillah. Udah berapa tahun di Jakarta? Di Jakarta sudah 4 tahun. Udah 4 ya. 4 tahun. Selama 4 tahun di Jakarta, kira-kira yang paling kesan, yang paling menonjol, yang paling nggak bisa dilupain. Ya tentunya ya untuk kesan banyak ya. Iya. Banyak sebenarnya kesan-kesan. Cuman mungkin awal-awal ya. Hmm. Awal-awal di Jakarta ya kita baru kan, Iya. orang baru ke Jakarta tidak punya kenalan. Ya kita sama Oh orang itu baru kan. pernah itu ya, yang nggak lupa tuh. Kita pertama kali naik angkot tuh dari mana ya? Kita dari sini dari apa? Cipinang. Enggak, kita dari ini dari nyari kosan. Iya, nyari di kosan itu. Pasar Minggu. Iya. Pas pulang balik ke Cipinang lagi di mana? Cipinang, Enggak, Ya, yang stasiun dekat Cipinang. Jatinegara. Stasiun bukan. Oh, Duren Eh, Kalibata. Bukan. Apa tuh? Cawang. Dekat sebelum Cawang. Duren. Mangga Tebet. Nah, dari stasiun Oh, Tebet. iya, Tebet. Kita naik angkot, bukan Tebet. Duren Kalibata. Kalibata, iya Kalibata. Kalibata. Dari Kalibata. Kalibata. Naik angkot dari situ. Itu orang-orang ibu-ibu ketawa-ketawa semua. Bang, baru pertama kali naik angkot. Loh, kok tahu? Emang gerak-gerik kita ada yang aneh ya? Pak, Sampai ngomong kayak gitu. Kita Ya. ngapain sih waktu itu? ya mungkin karena rapi ya. Terlalu formal kali Iya, ya. formal ya, formal. Sampai dia nanya, baru pertama kali naik angkot ya. Ya jawab aja iya. Iya. Pas itu kan baru ini Hmm. kita sempat tinggal di Pulau Gebang. Ya. Ya, banyak lah pokoknya. Pokoknya pindah-pindah lah selama di Jakarta, berapa kali pindah-pindah kosan, hingga akhirnya ketemu sama teman-teman semua yang di Jakarta. Kita nemu tempat nih, salah satunya ya ini Secret Iya, sekarang. Secret. Jadi apa, akhirnya kita udah punya Secret sendiri. Jadi teman-teman yang baru datang dari luar Jakarta mau ke Jakarta, Iya. jadi bisa mampir ke sini. Jadi, Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang di sana, yang masih di, terutama yang masih di pondok sekarang, di pondok ya. yang masih mengabdi atau yang masih belajar di pondok, waktu pesan-pesan bisa bisa jadi pegangan buat mereka. Iya. Mungkin Saat keluar. gini ya. Jadi untuk teman-teman yang
masih di pesantren, manfaatkan ya waktu kalian untuk belajar dengan baik ya, karena apa yang kalian pelajari ya, bahkan saya merasakan sendiri ya, ya meskipun minimal yang saya dapatkan kan, ya mungkin ada teman-teman yang bisa mendapatkan banyak hal Ya. ya, meskipun ilmu saya sedikit ya, tidak bisa menangkap semua pelajaran yang ada di pesantren, tapi itu sangat berguna ya di luar. Ya, betul betul. Apalagi kalau misalkan teman-teman yang Punya kelebihan tersendiri. punya kelebihan, bisa menyerap semua apa pelajaran-pelajaran yang diberikan di itu luar pesantren biasa itu. ya, itu gimana ya, pokoknya jadi bekal lah Ya. ya. Pokoknya orang yang sekolah di 77, insya Allah kalian tidak akan hilang ya, tidak akan hilang ya, dimanapun kalian ya, kalian bisa hidup ya, seperti itulah. Kemudian yang paling penting adalah mental ya, mental yang mungkin teman-teman yang masih malu untuk tampil di depan, Betul betul. ya dari sekarang ya Harus belajar bersosialisasi. ya, Sosialisasi. Bersosialisasi. Sosialisasi kan. Ya ya gitu ya. Jadi mental ya, mental yang paling penting itu mental Mental, ya. ya. Mental. Nanti insya Allah semuanya akan ikut kalau mentalnya sudah ada kan. Jadi nggak usah malu-malu lah, disuruh tampil ya tampil aja Iya. kan. Ya paling diketawain ya sama teman-teman Iya. kan, tapi nanti hasilnya ya kita punya Betul betul. jiwa yang besar, kemudian dada kita lebih lapang kan. Ya mungkin itu pesan-pesan beliau. Mudahan apa yang beliau share tadi bisa jadi manfaat buat kita semua. Amin. Amin amin. Ya bisa ini enggak mungkin ada bisa di Ya teman-teman, sama ya, teman-teman buat teman-teman dukung channel pemirsa ini. ya silakan dukung ya apa channel ini ya, Ya. channel ini ya, like, komen, ya subscribe ya. Jangan lupa saksikan terus episode-episode selanjutnya ya. Insya Allah kalian akan mendapatkan sesuatu yang menarik ya. Itu saja mungkin dari saya. Ya. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.